Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. La haula wala quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulkul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa zidna rahmah. Jemaah pengajian pagi Masjid Ar-Rahmah BCM Negeri Kota Malang, rahimahullah. Kita bersyukur hari ini kita berada di tanggal 17 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Februari. Kita sama-sama bisa hadir di Masjid Ar-Rahmah untuk melaksanakan thalabul ilmi, menuntut ilmu, dengan harapan akidah kita semakin kokoh, ibadah kita semakin istiqomah, akhlak kita semakin mulia. Sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita Al-Jami' Shahih fi Ahadits Aqidah yang disusun oleh Syekh Mustafa Rabu rahimahullah. Pagi hari ini kita lanjutkan terkait sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebelumnya kita membahas sifat bahwa Allah memiliki sifat malu. Di antaranya Allah malu ketika ada hambanya berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi Allah tidak mengabulkannya. Allah malu hamba itu kembali dari doanya dengan sufron. Sufron itu tangan apa? Namun malu di sini dimaknai juga bahwa Allah tidak malu-malu untuk melakukan sesuatu yang sederhana, di mana sesuatu itu membawa dampak positif bagi segenap hambanya, segenap makhluknya, termasuk Allah tidak malu membuat perumpamaan yang kecil seperti nyamuk sama falconer, bahkan lebih kecil dari nyamuk. Demikian pula dengan kita, seharusnya kita malu kalau kita melakukan keburukan-keburukan, karena itu tidak patut dilakukan oleh kita sebagai seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah. Demikian pula kita juga tidak perlu malu jika apa yang kita lakukan itu benar. Kesimpulannya, malu itu harus, tapi ada tempatnya. Kapan kita harus malu dan kapan kita tidak boleh malu. Baik, kita lanjutkan 185 hadis di kitab ini terkait sifat-sifat Allah yang disebutkan. Allah Maha Hidup, Allah Maha Penegak, dan seterusnya. Kita baca. An Anasin radhiyallahu anhu, An Anasin bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ia dulu Anas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah bersabda li Fatimah kepada
putrinya yang bernama Fatimah. Kita mengenalnya Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra yang lagi ramai di TV. Fatimah itu dulu. Fatimah penerjemahnya Presiden Erdogan, itu Fatimah juga. Ya ini boleh ditanggi. Keturunan Palestina. Fatimah Az-Zahra itu putri Nabi yang merupakan istri dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi kepada putrinya yang bernama Fatimah? Ma yamna'uki antasma'i ma usika bihi. Apa yang menyebabkan, apa yang menghalangimu untuk mendengarkan apa yang aku nasihatkan kepadamu? Ma yamna'uki antasma'i ma usiki bihi. Fatimah, apa yang menghalangimu untuk mendengarkan apa yang aku nasihati kepadamu? Apa nasihat Nabi? Antakuli ida asbahti wa ida amsaiti ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghisu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Aisyah, maaf, Fatimah, hendaklah engkau di saat pagimu dan soremu membaca doa atau zikir. Ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghisu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Nabi ngajari zikir dan doa kepada Fatimah Az-Zahra yang dibaca ida asbahti pada saat pagi hari, wa ida amsaiti dan dibaca pada sore hari. Apa yang dibaca? Ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghisu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Artinya, ya hayyu ya qayyumu, ya hayyu wahai zat yang maha hidup, ya qayyumu wahai zat yang maha berdiri dengan sendirinya, maha tegak, atau juga yang memaknai maha standby untuk menjaga, memelihara makhluknya. Qayyum itu bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghisu, aku mohon pertolongan, wa aslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaikilah urusanku atau keadaanku, kullahu seluruhnya, wala takilni, ini kalimatnya, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan janganlah engkau serahkan aku kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Rawahu An-Nasa'i, Al-Hakim, Al-Bayhaqi. Ini salah satu doa yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghisu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni nafsi tarfata ainin. Kita dalami keadaan sekalian.
Aspek akidah dalam hadis tersebut yang pertama, ya Hayyu, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha hidup. Maha hidup, tidak akan pernah mati. Allah adalah Tuhan yang Maha hidup. Ya. Kalau dia kursi seperti Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. La ta'uduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yas'alu ila bihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Terus wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayat kursi, karena situ ada kalimat wasi'a kursiyyu. Kalau yang sebenarnya itu surat Al-Baqarah ayat kita berikut 255. Kalau yang 155 apa? Ayat ini ya, ayat tentang kesabaran ya. Di situ Qayyum, Hayyul ya. Kita meyakini Allah Maha hidup. Kita tidak menerima konsep Tuhan itu mati. Ya. Tidak ada Tuhan mati. Kalau mati berarti bukan Tuhan. Apalagi diperingati kematiannya. Yang kedua, ya Qayyumu, Allah, kalau maknanya ya Qayyumu wahidat, yang berdiri sendiri. Tapi dalam konteks tauhid rububiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai penjaga makhluknya. Bahkan lebih dari itu, Allah selalu menjaga dan memelihara makhluknya. Tentu dengan cara Allah, dengan ilmu Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah itu menjaganya. Ya tidak manual. Kalau manual ya kan capek ya, satu persatu. Allah menjaga burung-burung itu dengan bulu-bulunya, sehingga dia cukup hangat dengan bulu itu. Ketika tidur, kepala si burung itu masuk ke mana? Masuk ke ketiaknya ya. Itu hangat ya. Terus anak-anaknya juga tetap. Itu Allah melindungi dengan cara memberi insting dan alam. Kucing itu sudah punya bulu, dia nggak akan kena kedinginan. Tetangga saya kucingnya itu dikasih baju permanen, kemana-mana dia pakai baju. Begitu hujanan bajunya basah, garing-garing, kasihan. Dan dia nggak bisa lepas, dijahit lagi. Keluyuran kemana-mana. Tadi dari ketemu dari pagi. Lepas kehujanan, jadi kita nggak perlu berpikir kucing kedinginan karena cuaca di bawah 18 derajat, karena memang sudah Allah melindungi dengan bulunya. Bapak-bapak ini saya yakin dulu pas sebagian itu ngajinya di masjid, tidur di masjid. Belum ada karpet, tidur di mana? Jadi plesteran itu berbekal sarung dan bantal tangan itu ya nggak masuk angin. Terus lama-lama
plasterannya itu anget, kena suhu tubuh itu. Nah, itu contoh ya. Artinya apa ya? Manusia akan bisa atau makhluk itu akan bisa menghadapi alam itu. Karena Allah melindungi. Yang lain tentu banyak. Bapak-bapak terlindungi dari sesuatu negatif karena sebuah kegagalan. Gagal jadi pejabat, itu bisa saja Allah melindungi dari hal-hal yang mungkin bisa berbahaya secara keselamatan, secara ini macam-macam. Jadi kalau ada orang gagal, katakan mungkin kegagalan itu karena Allah melindungi panjenengan dalam arti yang seluas-luasnya, melindungi dari potensi-potensi yang tidak baik. Dari misalnya difitnah, itu kan juga potensi tidak baik, difitnah karena jabatannya, atau terseret, gak melok-melok, tapi ya katun. Yang melawan kesalahan itu anak buah. Tapi kalau anak buah salah, bapak buahnya kan juga kena, karena kita punya atasan. Jadi siapapun yang gagal, mungkin itu bagian dari cara Allah untuk melindungi yang gagal. Ada juga yang melindungi sepersekian detik. Ono wong ngamuk, wis ngamen. Begitu selesai kita datang. Mau enggak aku ono ngamuk kok sampean yo. Tadi sasaran pisan. Alhamdulillah aku telat nanya. Untung bantu Kemkesman. Birong nanti kasar isu, bi itu disabadiah. Disebabkan rahmatmu atau dengan rahmatmu, astaghisu, aku mohon pertolongan. Astaghisu itu mohon pertolongan. Dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Maknanya luas. Bisa kita minta rahmat kepada Allah, atau dengan berbagai rahmat Allah itu banyak pertolongan yang kita dapatkan. Pertolongan Allah itu konteksnya Allah itu memberikan sesuatu yang kita butuhkan, itu pertolongan. Allah mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan kita dari sebuah persoalan, itu juga pertolongan. Allah membebaskan kita dari penderitaan, juga pertolongan. Tolonglah Allah hamba-Mu ini supaya keluar dari persoalan yang rumit ini. Tolonglah ya Allah, sembuhkanlah aku dari penyakit yang aku derita sudah sekian bulan, sekian tahun ini. Itu pertolongan. Tolonglah ya Allah, sekarang saya butuh rezeki, waktunya bayar SPP anak, KTP asal ditunda, macam-macam. Astaghisu. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, maka jelas nilai tauhidnya. Kalau minta pertolongan secara tauhid semata-mata kepada Allah, atau hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain itu perantara atau wasilah. Suatu ketika ada bapak-bapak bawa macul. Bapak itu sudah agak tua. Bapak itu bilang, Mas, halamannya tak bersihkan gitu. Pada saat itu saya tidak punya uang. Pak, ampunten, berteruskan. Daripada nanti dibersihkan terus saya nggak kasih apa-apa, nggak kasihan juga. Suatu ketika datang lagi
lumpurnya kan sudah lagi. Saya bersihkan ya Mas ya. Oh enggak Pak. Ya. Punya sedikit, ya pantas lah kalau nggak tahu luas alamannya. Tak kasih. Dia ditolong oleh Allah melalui saya. Tapi saya nolongnya tidak langsung, tapi melalui sebuah proses yang bersangkutan itu adalah bekerja membersihkan halaman rumah yang rumputnya sudah tinggi. Nilai lain, Bapak itu ikhtiar, tidak mengemis, tapi menawarkan jasa. Tapi Bapak itu tidak langsung mengerjakan, tapi izin. Kalau langsung mengerjakan kan juga merepotkan. Kalau pas tidak punya uang, Bapak bingung. Aduh sekali. Jadi itu. Suatu ketika saya kemalaman di terminal di Semarang, waduh ya Semarang. Sampai Semarang itu jam 2 malam, jam 1. Sementara kendaraan ke Cirebon itu baru ada subuh. Di terminal itu sangat orang gede. Belok tato nih gede, aduh balik ya. Tentu nggak gopo-gopo nih gopo awak ya, gue nggak lebih loh. Tiba-tiba sandal itu disikat di semen. Bayar nih, duit paspan. Bayarnya kalau normal kita nggak apa-apa, takutnya di itu tuh. Ya ternyata normal 10.000 ya. Tapi nggak izin dulu, seharusnya kan izin ya. Seperti itu. Nah kembali ke tadi si bapak yang bapak Jul tadi, dia meminta pertolongan kepada Allah dengan bahasa perbuatan, yaitu menawarkan jasa kepada orang yang kira-kira butuh bantuan. Jasa itu membersihkan alam. Nah, saya itu sebagai wasilah pelaksana, tapi yang memberi pertolongan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang keempat, wa aslih li sya'ni kullah. Allah yang bisa memperbaiki keadaan kita. Sya'ni itu urusan, sya'ni itu keadaan, sya'ni itu bisa kesibukan. Yang bisa memperbaiki kita hanya Allah. Wa asli, dan perbaikilah li untuk aku sya'ni keadaanku pula semua. Yang bisa merubah nasib itu ya Allah. Yang bisa merubah situasi itu Allah. Manusia tugasnya ikhtiar supaya nasib itu berubah. Maka di dalam paham kita, berubahnya nasib itu yang pertama karena campur tangan Allah, yang kedua karena ikhtiar kita. Kenapa ada ikhtiar? Karena di surat Al-Baqarah 11 Allah sampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan berubah nasib sebuah kaum sampai kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Nah, maka gabungan dari dua hal tersebut, satu sisi Allah yang akan bisa merubah, sisi lain Allah itu memberi potensi dan kesempatan kuah itu kekuatan kepada kita untuk melakukan sesuatu supaya kita itu berubah. Nah memang seperti itu. Yang bisa merubah ya diri kita, tetapi sebatas berusaha. Walaupun sudah mau merubah, kalau Allah tidak berkehendak ya tidak bisa. Walaupun sudah sekuat tenaga, tapi Allah tidak menghendaki ya tidak bisa. Bagaimana antara yang kita lakukan itu bersesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita ya mencari itu. Gagal itu gagal berarti itu gagal berkarya Allah. Tak coba
minggu depan. Coba lagi. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti terjadi dan pasti ada jalan. Dan kadang-kadang jalan itu di luar dugaan. Sudah betul. Bapak Ibu yang naik haji itu kan ada yang terprediksi ya, terprediksi. Aku iso, insya Allah. Iso temenan. Terus, kalau gak iso ya, tapi kalau gak iso, nah, tapi masih ada laginya ya. Tapi Allah berkehendak, tenang. Di luar dugaan ada hal lain yang menyebabkan orang itu berangkat. Oke. Tugasnya berusaha dan meminta. Kalau sudah langsung ngalir dia. Kalau belum, dia masih tidak paham ya. Belum. Tapi tetap nggak boleh. Kalau harus coba lagi suatu saat. Itu paling itu tahun ini, tahun Arab paling. Yang kelima, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Tadi maknanya apa? Ya Allah, janganlah urusanku itu diserahkan kepada diriku walaupun sebentar, walaupun saat tarfata'in sekedip mata tadi. Janganlah engkau biarkan saya ini ngurus diriku sendiri, karena saya seperti ini tidak akan bisa sepenuhnya, bahkan jauh dari sepenuhnya. Kita tidak bisa mengurus diri kita walaupun sekejap, hanya Allah lah yang bisa mengurus kita. Artinya kita itu terbatas. Jadi sehingga kita nggak bisa, ya Allah jangan kau ini, janganlah kau biarkan kami itu tanpa engkau jaga, tanpa engkau urus sekejap pun. Jangan kau biarkan. Jaga terus ya Allah, urus saya. Jaga terus ya Allah. Tentu kita dan segala sesuatu yang ada pada diri kita. Sepeda motor itu kan sudah dikunci di depannya. Kalau Allah nggak jaga, Allah dikunci ya tetap bermasalah, tetap bisa hilang. Kalau Allah nggak jaga. Kalau ada orang niat buruk, bisa saja ada orang duduk di parkir, putar-putar. Orang lain nggak tahu dia muter milik orang lain, jangan mungkin dikira bertugas badan sendiri, diurut-urut atau pakai UJB. Kalau Allah nggak jaga, hilang. Walaupun digembok rumah kita juga. Sehingga kalimat yang kelima ini luar biasa. Jangan kau serahkan urusanku itu kepada diriku sekejap pun, karena keterbatasanku ya Allah. Lima inilah bahagian sebagai sebuah keyakinan bagi kita. Allah yang maha hidup, Allah yang maha menjaga. Kepada Allah lah kita meminta, dan Allah lah yang bisa memperbaiki kondisi nasib keberadaan kita, keadaan kita. Lalu yang kelima, Allah lah yang bisa sepenuhnya menjaga atau mengurusi hal-hal yang ada pada diri kita. Aspek akhlaknya. Yang pertama, bersyukurlah kepada Allah karena Allah berkenan menghidupkan kita. Allah itu Al-Hayyu, Maha Hidup, Al-Muhyi, Maha menghidupkan. Ya. Bersyukur kita masih diberi umur. Tadi saya ngaji di Fatimah itu ada kalimat mustaqbalil umuri. Tak kira apa artinya mustaqbil? Tak kira umur masa depan. Ternyata maknanya mustaqbalil umur itu adalah bakil umur. Kenapa Bapak Ibu? Sisa umur. Jadi ciri orang yang
baik pada diri sendiri adalah orang yang bertobat. Tobat itu ada 3 gitu. Yang pertama, mengosongkan jiwa dari dosa dan perbuatan maksiat. Dikosongkan jiwa ini dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, tobat itu adalah an-nadamu, yaitu menyesal terhadap dosa yang pernah dilakukannya. Lalu yang ketiga, wal asmu alla yahuda fi mustaqbalil umur, yaitu berjanji, berazam untuk tidak mengulangi melakukan perbuatan dosa di sisa umur. Di sisa umur. Kalau saya lihat wajah-wajahnya ini, sisanya nggak banyak. Kenapa nggak banyak? Karena umur kita ini kan yang umur belasan ada ini. Ada ya? 17 yang liburan ada? Enggak ada ya. 30 ke atas, 30-an ada sedikit. 40-an sedikit. 50-an banyak ya. Saya 52, nggak terasa dari 52 ya. Yang 60 banyak ya. 40, 60 lebih ya. Nah, makanya fi mustaqbalil umur atau fi mukbil umurnya, umur yang tersisa itu ya sisanya sedikit. Sebagai patokan ya hadis-hadis saja ya. Kata Nabi, marumati ma baina sitin wasat, itu umur umat itu antara 60 sampai 70. Terus anggap 70 pun ya. Anggap 70, sisanya return. Atau kelebihan. Yang 75 lebih. Nah, Allah menghidupkan sewaktu-waktu bisa diambil kehidupan itu tanpa izin, tapi ada yang memberi tanda-tanda. Ada tandanya itu sakit, ada juga yang nggak diberi tanda. Karena kata di kitab Nahwu itu ada namanya fuji'ah. Fuji'ah itu mendadak. Kembali ke nomor 1, bersyukurlah kepada Allah karena Allah itu berkenan menghidupkan kita atau masih memberi kesempatan hidup sampai sekarang. Bersyukur sih, tapi ketemu bulan Ramadan. Kurang berapa hari? 13 hari. Alhamdulillah. Senang ya ketemu Ramadan. Bisa menghapus dosa dengan cara berpuasa. 13 hari lagi. Bersyukur doanya dikabulkan. Dulu kita minta dipanjangkan umur sehingga bisa ketemu dengan Ramadan berikutnya. Yang kedua, Al-Qayyumu, mintalah penjagaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dijaga, minta dijaga oleh Allah. Sehingga kalau kita mendoakan orang itu jangan lupa doain juga. Semoga Allah menjaga panjenengan. Bahasa lebih jelasnya itu semoga Allah melindungi panjenengan. Bahasa Arabnya itu wa du'ai yakfaduka rabbi. Doaku mudah-mudahan Allah menjaga, memelihara, melindungi panjenengan. Dilindungi dari hal-hal yang negatif, dilindungi dari fitnah, dilindungi oleh salah paham, salah sasaran. Wa du'ai yakfaduka rabbi. Mintalah penjagaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan bahasa kita, dengan doa yang tadi, doa pagi sore atau doa yang lain ketika mau tidur. Tadi malam itu mungkin ada kecapean, nggak sempat minta penjaga pada saat tidur. Satpam terbatas Bapak Ibu jaganya.
Kalau dengan di perumahan kan ada satpam ya. Satpam di mana tempatnya Bu? Di pos. Rumah panjenengan jauh dari pos atau dekat? Jauh. Apakah tahu satpam itu kalau ada orang menaiki pagar kita? Ya nggak tahu. Tahunya kapan? Setelah terjadi. Setelah terjadi apakah satpam bisa nangkap? Nggak bisa. Walaupun ada CCTV, tidak dapat. Jelas gambari wongi, tapi wongi sama terjadi lagi. Susah nih. Lebih baik Allah menjaga. Gimana menjaganya? Supaya orang yang mau berbuat jahat kepada rumah kita itu gak sido. Terus kata nenek, gak sido. Terus kata nenek, terleset. Terus kata nenek, orang lewat, gak sido. Terus kata nenek, kelinggipan. Nah, itu jalan jaga. Yang ketiga, birahmatika sagisu, mintalah rahmat dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali doa-doa ini. Karena hajat kita sangat banyak, sampai di doa itu masih kurang. Padahal doa itu sebenarnya sudah mengcover semua, cuma ada yang sebanyak umum. Doa itu terdapat di satu doa itu. Doa satu jagat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu semua urusan dunia sudah di situ. Ya, urusan kebutuhan, urusan nyaur hutang, urusan ini dan itu sudah terdapat itu. Wa fil akhirati hasanah. Dan kebaikan di akhirat sudah terdapat semua. Wagina ada benar, lebih khusus kita minta dijauhkan dari siksa neraka. Jadi minta rahmat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh mengatakan nasibku tergantung panjenengan. Mati aku terserah panjenengan. Sejak besar. Kadang-kadang gitu kan. Anak buah karyawan itu gak namposin atau yang keempat, mohonlah kepada Allah untuk membagi urusan dan keadaan kita. Jika keadaan kita nggak baik, dalam hati yang seluas-luasnya, ya Allah, saya kok belepotan dengan dosa, ya Allah, berilah kemampuan untuk tahun ini memperbaiki diri. Dosanya nggak terlalu banyak, ya Allah, ibadahku kok masih seperti ini. Ya Allah, ekonomiku kok masih seperti ini. Ya Allah, karirku kok masih seperti ini. Nah, itu kan urusan dunia. Allah lah yang memperbaiki keadaan kita dalam arti yang seluas-luasnya. Yang terakhir, Bapak Ibu, serahkanlah diri kita sepenuhnya kepada Allah dalam setiap waktu. Tadi disampaikan, jangan kau biarkan urusanku, janganlah ya Allah kau serahkan urusanku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Aku nggak sanggup. Tidak sanggup ya. Kalau Allah tidak memberi sesuatu tidak sanggup. Baik, kita lanjut satu hadis lagi yang sangat pendek. Anas bin Malik qala, dari sahabat Anas bin Malik qala, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Jadi salah satu penggalan dari doa Nabi adalah ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha tegak dengan diri atau maha menjaga. Ini salah satu asmaul husna yang bisa kita jadikan wirid, zikir, dan doa. Napa sih wirid itu Pak? Wirid itu doa yang dibaca secara rutin, namanya wirid. Orang Jawa itu mesti kasih akhiran an ya, wiridan. Ya. Ini yang bisa dibaca ya hayyu ya qayyum. Ya lengkapnya tadi ya.
Ini hadis yang semisal bahwa salah satu doa dari doa-doa yang dibaca oleh Nabi adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Namun apa bedanya doa kita dengan Nabi? Doanya sama, tapi hasilnya beda. Doa kita dengan orang yang kita anggap mungkin lebih dekat dengan Allah tentu beda. Bedanya di apa? Apa jumlahnya? Tidak. Bedanya adalah di penghayatan. Kadang kita dikejar oleh jumlah gitu. Ya apa aku iso maca ya hayyu qayyum ping 1000. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum sampai kebanteran sampai biru-biru. Ya kayu ya kayu ya kayu ya kayu. Ya kayuku ya kayumu ya apa dari kayuku kayumu ya kayuku. Bagaimana? Iya pelan-pelan tuh. Ya ya kayu. Tadi hati otak kita itu bersin. Ya Allah, hanya Panjenengan yang Maha Hidup, hanya Panjenengan yang Maha Menjaga. Jadi ada itu pelan diulangi ya ya kayu. Dapat 100 ya alhamdulillah, dapat 200 alhamdulillah, atau nggak pakai angka, langsung wis pokoknya saya maghrib sampai isya nggak nanti saya mau iki ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu wahidat yang hidup yang menjaga dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Bisa juga ya hayyu ya qayyum, bisa tambah bi rahmatika astaghitsu, bisa ditambah tadi wa aslili sya'nillah, bisa ditambah wala taqini nafsi tarfat. Kalau yang beda tadi ya hayyu ya qayyum. Pelan-pelan, wis masih gak sampai 1000 gak apa-apa, yang penting ada penghayatan. Jadi beda apa tuh asarnya, asar itu bekas ya. Jumlah 1000 tapi gak berkualitas. Jumlah 1000 tapi hampa. Kenapa? Hanya ucapan-ucapan mengejar. Alhamdulillah aku ingin istighfar sekali. Tapi dari jiwanya. Kenapa yang dikejar 1000? Tapi kalau ada jiwanya, astagfirullahaladzim, aku mohon ampun padamu ya Allah. Sambil berbersih, hanya Engkau yang bisa ngampuni, sambil ini dosa-dosa. Mandel tambaan astagfirullahaladzim. Terbalik astagfirullah, wajah banyak tapi tidak bermakna, kosong. Jadi itu akan jadi kekuatan. Pertama, kita ngerti apa yang kita baca, kita tahu apa yang kita maksud. Yang berikutnya berangkat dari kesadaran bahwa kita banyak dosa, sehingga kita butuh ampunan dari Allah. Merasa butuh pada ampunan Allah itulah yang bernilai lebih dari sekedar ucapan-ucapan. Makanya sama-sama sebenarnya ada ayat doa perlindungan itu ya, yang sangat mustajab mujarab itu. Hasbunallah ni'mal wakil. Ya. Hasbiyallah bisa. Hasbiyallah ni'mal wakil. Bisa ditambah ni'mal maula buat iman asli. Itu doanya luar biasa. Bisa melindungi dari bahaya yang nyata-nyata di depan mata. Dan itu terbukti, dibuktikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika sudah berada di tumpukan kayu bakar. Beliau itu berdoa dengan itu, Hasbi Allah atau Hasbunallah ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku untuk melindungi aku, dan Allah sebaik-baik. Karena yang mengucapkan Nabi Ibrahim, ya betul-betul nggak terbakar, nggak kesetut. Karena yang mengucapkan Nabi Ibrahim, Allah langsung jawab. Allah berfirman kepada si api tadi, ya naru kunu
Bardan kuli bardan wasalaman alaih, wahai api jadilah kamu dingin dan menjadi sebab selamatnya Ibrahim. Allah langsung memberi firman pada api itu untuk berubah, tidak memberi dampak negatif apapun kepada Nabi Ibrahim berkat doanya tadi. Kenapa yang berdoa orang bertauhid? Tapi dari ragu-ragu Allah itu orang berdoa ya. Jadi Allah itu sayang gak ambil aku ya. Jadi doa itu dikabul apa ya? Ya. Kalau kita ragu ya, makanya salah satu adab doa itu kan kita tidak boleh ragu dengan doa kita. Kalau ragu kata syair di kitab itu, wa kullu man lam yattaqi lam yattaqi. Segala sesuatu yang panjenengan nggak yakin itu pasti nggak bisa mendapat dampak manfaat. Panjenengan minum obat, itu obat jangan minum nggak waras. Kenapa? Bisa yakin ya? Nggak yakin. Ana ibadoni abdibi. Nah gitu kan. Jadi doa apapun monggo dibaca dengan pelan, banyak itu bagus. Yang penting tetap berkualitas, ngerti maksud dan tujuannya. Walatas al-ma'alai salah nabi ini. Salah satu yang Allah sampaikan, janganlah kau minta sesuatu yang kamu nggak ngerti apa yang kau minta. Masih demikian, ada waktu sekitar 7 menit untuk tanya jawab. Monggo Mas Jafar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kebiasaan di masyarakat itu kan banyak yang memberikan doa kepada yang lain, kepada orang lain itu tidak menyebutkan nama Allah. Tapi kalau di Al-Quran, niat saya kesana, namanya kalau kita nih orang sakit, saya doakan bukan sembuh, itu kan nggak menyebutkan apa-apa. Kalau anak ambil kepada orangnya, tak guna selamat itu kan enggak, itu apa termasuk lima kita. Yang pertama itu, yang kedua termasuk saya kan kelas juga ya, tapi saya juga mendengar baik-baik yang senior juga sering menonton khotbah atau namanya yang saya katakan berarti semangat dari Allah. Tapi kalau ada yang jelek yang sama itu dari saya. Karena di rukun iman itu kan khalifah syar'i apa? Orang tidak masuk dalam akidah itu. Terima kasih. Nanti kita gampang. Yang pertama, memang ada kata-kata itu simple, tapi maknanya tetap ya. Yang kedua, ada kalimat lengkap, maka semua bergantung pada niatnya. Al-umuru bimaqasidiyah. Moga-moga selamat. Itu religius ya. Tapi singkat. Seandainya dilengkapi, istatunanu, moga-moga sampai Gusti Allah awakmu dilindungi. Itu religius dan ada kalimat Allah yang bisa mendekatkan. Jadi ada kalimat Allah yang dilafazkan itu terserap oleh memori diri kita yang mengucapkan, sama anak yang kita doakan, sama orang lain yang menyaksikan. Kita mendengar ucapan itu dari kita. Anak itu ada kalimat Allah yang masuk di memori. Itu keunggulan. Orang lain juga mendengar. Dan orang lain juga, misalnya saya mendoakan anak saya mau berangkat dari waktu yang itu tak tunang. Moga-moga Allah melindungi sekali ya, jaga 3 hal, jaga sholat, jaga aurat, jaga pergaulan. Kalau ada seperti itu, 3 itu ya, jaga sholat, jaga aurat, jaga pergaulan. Jadi ada lafaz Allah itu ada pendidikan bagi temannya itu.
ada pendidikan. Itu penting. Asalkan memang tidak menafikan. Yang kalau saya merasa kurang pas itu begitu ada seorang muslim ketika sambutan, kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi nggak menyebut Allah, karena dia menyadari yang hadir itu ada Islam dan tidak. Seharusnya dia sebagai seorang Islam tetap dia menyebutkan kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Yang lain akan paham kenapa kita berucap atas nama diri kita sebagai seorang muslim. Jadi nggak usah sungkan-sungkan. Itu yang mungkin luruskan. Kalau yang tadi memang ada kalimat-kalimat singkat seperti pendahuluan khutbah itu kan pendahuluan ceramah atau selawat misalnya. Kalau tadi kan salam kabian, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Kadang-kadang begitu dikasih waktu singkat, saya biasanya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Jadi hamdan wa syukran lillah. Itu kan panjang. Ahmadullah hamdan wa asykurullah syukran. Terus salatnya gitu. Salatan wa salaman daimain ala rasulillah. Allahumma sholli. Kadang karena waktunya cuma 5 menit. Ini bergantung ya. Bergantung pada niatnya. Ini semoga-moga selamat. Tapi kalau memang ingin lebih tadi ada dampak lain karena menyebut nama Allah kalimat terbaik kan juga pengaruh kepada memori bahwa alam bawah sadar itu ya. Semakin sering disebut itu semakin sering didengar itu semakin mempengaruhi lafaz Allah dan seterusnya. Lalu yang kedua, ketika kita penutup itu sebenarnya berangkat dari ini, berangkat dari ketawaduan ya. Ketawaduan bahwa apa yang saya sampaikan itu semata-mata saya sekedar menyampaikan. Saya menyampaikan jika memang ada yang benar itu datangnya dari Allah. Artinya apa yang kita ucapkan itu memang dibimbing oleh Allah. Dan kemudian ketika salah itu datangnya dari kelemahan saya, keterbatasan saya di dalam ilmu saya, di dalam saya menganalisa, menjabarkan. Lebih mengarah ke sana. Karena memang itu sebenarnya tidak salah. Kalau makna hakikatnya segala semua itu memang hakikatnya dari Allah karena Allah menciptakan kita. Tapi kalau di ayat-ayat lain sampaikan sesungguhnya kebaikan itu datangnya dari Allah. Tapi kalau keburukan itu datangnya dari dirimu. Artinya ada nafsu di situ. Ya, min nafsi. Nah, sepanjang tidak sampai ke sana, tentu tidak melanggar tauhid. Itu lebih mengarah kepada ketawaduan. Ya. Ketika ceramah saya itu baik dan dianggap sangat baik, itu bukan dari saya, tapi itu datang dari Allah, di mana Allah memberi ilmu pada saya, itu bahwa dia memberi kemampuan pada saya untuk mengambil. Tapi jika memang yang saya sampaikan itu salah, itu ya berangkat dari kelemahan, keterbatasan yang ada pada diri. Jadi bergantung pada niatnya gitu. Yang lain-lain tentu ucapan-ucapan itu juga jangan sampai keliru dari nilai-nilai tidak ya. Apa kira-kira yang ada ya? Yang keliru, ucapan-ucapan yang keliru. Misalnya ini ya. Betono udah lagi. Iya, udah tentu itu tidak boleh juga. Maka konsep akidahnya itu semua itu pakai insya Allah. Termasuk Bapak Ibu janji. Pak besok datang nggak pengajian pagi? Aku pasti aku tokoan loh, pasti betul. Gak boleh dong. Walah takulanna lisayin ini ta'ilul dari kakodan. Al-Kafir. Dan janganlah sekali-kali kau mengatakan sesungguhnya besok aku akan melakukan ini. Tetapi harus illa yasha'Allah. Harus ditambah dengan insya Allah. Saya itu juga sering mengalami Pak janji lakukan berges. Berges mungkin Pak Ustaz mungkin apa itu. Kalau janji berges.
makanya perlu insya Allah. Nah, kata-kata pasti itu melanggar akidah, Pak. Melanggar akidah. Pasti aku datang. Gak jangan ya, pasti. Tapi dari Sumar dan Wau. Hah? Sumar. Ini bedanya wau sama summa ya. Jadi kalau wau itu banyak fungsi ya, banyak fungsi. Salah satunya kalau wau itu wau atau berarti dan itu berarti ikuti di depannya. Kalau summa biasanya apa itu lebih ke kronologis lah, kronologis ya. Misalnya Ahmad datang ke Ahmad dan Muhammad datang ke pengajian, itu barengan. Ketika itu Ahmad datang, kemudian disusul, kemudian datang Muhammad. Berarti sama-sama datang tapi kapan? Jadi summa itu lebih parah kepada kronologis atau urutan. Kalau waw dan itu bisa bermakna urutan. Kalau ba macam-macam. Ba itu bisa nyangking ya. Saya jitu di Muhammadin. Saya datang bersama Muhammad. Jitu ma'a Muhammadin. Nah, lagi-lagi saya datang bersama Muhammad, tapi kok ma'a gitu. Jadi maknanya kalau ma'a itu barengan, kalau itu barengan juga, tapi ma'a itu podo budal bareng-bareng, kalau itu bisa maknanya nyangking, Muhammad tak susul. Tapi kalau tadi birohmatika tadi mbaknya mbak sababiyah ya. Nah, dengan sebab rahmatmu. Min juga gitu Pak. Min itu bisa dari itu bisa meninggalkan. Saya dari Masjid Ar-Rahman. Berarti saya meninggalkan Masjid Ar-Rahman. Ada juga min itu bagian sebagian. Ya, min akamis sholati. Ya, min akamis sholati salah satu rukun sholat, salah satu. Namun Bapak Ibu dalam izin ada manasik di RSI. Hari ini simulasi untuk pemberangkatan dan ini. Demikian, insya Allah kita ketemu dengan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga panjang umur, sehat walafiat, puasanya sempurna atau mendekati sempurna sehingga menghapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.